Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yazid Bustomi dan rekan saya yang Davina bernama Tiranandra Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah perbaikan dari hasil scan vulnerability terhadap Windows 10 yang telah dilakukan pada video sebelumnya. Jadi di sini kita akan membuka laporan hasil scan pada aplikasi Nessus yang sudah dilakukan pada part pertama. Kita buka alamat IP localhost, portnya menggunakan 8834. Di sini ada hasil laporan scan terhadap OS Windows 10 yang dijadikan sebagai target scan. Kita buka nama hasil scan-nya DNS Windows 10 part pertama. Di sini dapat dilihat hasil scan terdapat vulnerability critical sebanyak 40. Kemudian kategori hack terdapat 49 indikasi. Kemudian medium ada 14 terdeteksi. Kemudian untuk level low ada 3. Jadi di sini saya akan melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap vulnerability dari masing-masing kategori yang sudah di-scan. Yang pertama kita buka dulu virtual machine yang akan jadi target host yang sudah di-scan sebelumnya. Di sini kita dapat melihat dari hasil scan-nya terdapat kategori kritikal ada 40. Kebanyakan aplikasi yang terdeteksi adalah aplikasi bawaan Windows 10. Contohnya seperti Microsoft 365 Office, kemudian ada Microsoft 3D Viewer, Microsoft Paint 3D, kemudian ada juga Microsoft Web Media Extension. Ada juga terdapat security update untuk Microsoft Windows yang untuk video extension pada updatean Juli 2023. Kebanyakan untuk hasil scan dengan kategori critical dan high ini, solusinya hanya mengupgrade ke aplikasi versi yang terbaru agar mendapatkan keamanan yang lebih secure. Kemudian ada juga untuk aplikasi yang kedua yaitu JRE, Java Runtime Environment, kemudian terdeteksi dengan level critical. Jadi untuk solusi dari aplikasi Java Runtime Environment ini adalah untuk mengupgrade versi Java yang terbaru. Kemudian untuk ini juga terdapat aplikasi Microsoft Windows yaitu terdiri dari security update Windows 10 yaitu Windows 10 versi 21H2 yang perlu di-upgrade menjadi versi Windows 10 versi 22H2. Kita di sini diperintahkan untuk menerapkan security update dan mengaktifkan security update-nya dari atas sampai bawah ini terindikasi dengan kategori critical dan high. Kemudian untuk aplikasi yang selanjutnya yaitu Apache, jadi di sini terdeteksi dengan level critical. Dan untuk solusinya yaitu mengupgrade versi Apache dengan versi yang lebih baru. Kemudian di sini juga terdapat Microsoft.NET Framework terdeteksi sebagai level critical dan high. Dan untuk solusinya hanya mengupgrade security untuk aplikasi Microsoft.NET. Setelah itu di sini ada juga Microsoft Edge yang terindikasi dengan level high dan kita diperintahkan untuk mengupgrade Microsoft Edge menjadi lebih
terbaru. Di sini ada juga VMware Tools yang merupakan aplikasi bawaan dari aplikasi virtual mesin saya yang setiap saya gunakan. Kemudian di sini juga ada SMB Signing Not Required. Di sini juga kita harus mengkonfigurasi digital sign agar SMB server ini servisnya lebih aman dan tidak mudah untuk diretas. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk langkah-langkah perbaikannya dapat kita lakukan dengan cara pastikan VM Windows 10-nya ini mendapatkan alamat IP jaringan lokal dan mendapatkan akses internet dari jaringan lokal. Apabila Windows 10 sudah terdeteksi mendapatkan jaringan dan mendapatkan IP address, kita dapat melihat IP address dari Windows 10 yaitu 172.20.10.2. Kemudian kita lakukan tes koneksi Windows 10 host yang sebagai tempat aplikasi Nessus diinstal. Kita buka cmd ping ke alamat IP Windows 11 hostnya yaitu 172.20.10.3. Di sini koneksi antara Windows 10 dan Windows 11 host ini terhubung dengan jaringan yang sama. Setelah itu langkah selanjutnya melakukan tahap-tahap untuk perbaikan setelah ditemukannya beberapa level vulnerability dari aplikasi Nessus. Jadi di sini kita melakukan update berdasarkan laporan dari Nessus, yaitu untuk aplikasi-aplikasi seperti Windows, Oracle, Apache.NET, Microsoft Internet Explorer, Edge, dan VMware Tools. Dan juga untuk level medium yaitu konfigurasi IP forwarding enable dan sub signing not required. Jadi untuk tahap perbaikannya yaitu kita melakukan Windows Update dengan mengetikkan Windows Update. Kemudian kita lakukan update untuk sistem operasi Windows kita dengan klik check for update. Sambil kita menunggu proses update pada Windows, kita juga dapat melakukan konfigurasi atau perbaikan pada berdasarkan laporan ini. Di sini saya akan mengupgrade Oracle Java. Yang pertama kita harus buka control panelnya terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan uninstall pada Java yang menggunakan versi lama ini. Kita klik yes, kemudian kita tunggu sampai proses uninstall aplikasi Java ini selesai. Setelah itu untuk aplikasi Apache, Java, dan antivirus Avast, di sini saya sudah menyiapkan aplikasi terbarunya. Kita langsung kopikan saja. Kemudian kita paste ke dalam sistem operasi Windows 10 yang ada di virtual machine. Kemudian untuk melakukan upgrade pada aplikasi Java, kita tinggal melakukan install pada aplikasi Java yang terbaru yang sudah dikopikan tadi. Kemudian klik install. Nah, untuk aplikasi Java-nya juga disesuaikan dengan
arsitektur sistem operasinya. Apabila menggunakan Windows 10 arsitektur 64 bit, maka carilah instalan yang menggunakan arsitektur yang sama, yaitu 64 bit juga. Nah, proses penginstalan aplikasi Java sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menginstal antivirus yang menggunakan versi terbaru. Kita tunggu proses installnya sampai selesai. Nah, apabila aplikasi apa sudah diklik 2 kali, akan muncul tulisan install. Kemudian klik install untuk melakukan update aplikasi Avast yang menggunakan versi terbaru. Sambil menunggu proses melakukan update pada aplikasi antivirus Avast, kita dapat melakukan update terhadap aplikasi selanjutnya, yaitu Apache. Jadi di sini kita terdeteksi menggunakan Apache tipe lama. Solusinya di sini kita harus mengupgrade versi Apache dengan versi yang terbaru. Jadi di sini saya sudah menyiapkan aplikasi dengan versi terbaru. Kita klik kanan, kemudian extract all, klik extract untuk mengekstrak file zip dari aplikasi Apache. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Dari laporan hasil scan Nessus, di sini kita terdeteksi menggunakan Apache versi 2.4.54. Di sini kita langsung saja mengopikan file yang sudah diekstrak tadi, kemudian kita paste di data C. Kita klik replace the file in the destination. Di sini terdapat error, the action cannot be complete, karena service Apache-nya masih berjalan. Kita lakukan stop dulu terhadap aplikasi Apache dengan mengklik mencari aplikasi service, kemudian klik Apache, pilih stop the service untuk melakukan penggantian versi yang terbaru. Kemudian kita lakukan lagi try again. Setelah itu kita buka aplikasi CMD, kemudian jalankan sebagai administrator. Setelah itu kita kopikan path dari folder Apache ke dalam CMD. Kita masuk ke folder Apache dengan mengetikkan cd, kemudian kita paste path tadi. Nah, setelah itu kita lakukan httpd buka spasi start untuk memulai Apache dengan versi terbaru. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah itu, untuk memastikan Apache sudah terinstall dengan versi yang terbaru, kita dapat mengetikkan perintah httpd spasi -v. V itu untuk melihat versi Apache-nya.
Nah, di sini dapat dilihat bahwa Apache sudah terinstall menggunakan versi yang terbaru, yaitu 2.4.61. Di sini dapat dilihat bahwa proses penginstalan aplikasi Avast sudah selesai. Kita klik restart later. Kemudian untuk HTTP juga setelah kita lakukan upgrade ke versi yang terbaru. Setelah itu kita lihat lagi laporan dari Nessusnya, aplikasi apa aja yang perlu diupgrade dan diperbaiki celah keamanannya. Di sini kita disuruh memperbaiki SMB signing not required. Solusinya di sini kita enforce message signing in the host configuration. Kita disuruh mengkonfigurasi Microsoft Network Server untuk digitally sign communication. Kita setting untuk always. Selanjutnya untuk aplikasi yang lain kita juga lakukan update, terutama untuk aplikasi browser yaitu Google Chrome. Di sini kita lakukan update dengan cara klik help, kemudian pilih about Google Chrome. Kemudian kita tunggu sampai muncul menu update-nya. Kita close saja aplikasi Avast-nya. Kemudian di sini Google Chrome sudah terupdate otomatis dari kemungkinan dari Google Windows update-nya sudah melakukan update otomatis juga untuk aplikasi Google Chrome. Kemudian untuk laporan Nessus yang menampilkan critical medium ini, yaitu di sini kita mengkonfigurasi SMB signing not required. Di sini kita mengkonfigurasi pada Windows 10-nya dengan mengetikkan regedit. Kita jalankan sebagai administrator, kemudian ketik haki local machine. Setelah itu klik current control set, klik system, kemudian pilih current control set, kemudian pilih service, kemudian pilih LAN man server, kemudian kita lakukan langkah selanjutnya itu memilih parameter. Setelah itu kita pilih security signature require security signature. Kita berikan value datanya 1 agar aktif service-nya. Kemudian untuk aplikasi-aplikasi yang perlu diperbaiki, yaitu kita lihat lagi di Google Chrome hasil dari Nessus scan-nya. Di sini Windows update-nya sedang proses update. Untuk aplikasi Microsoft-nya ini kita dapat melakukan update pada Windows Store, Microsoft Store, kemudian klik library, kemudian klik get update untuk mendapatkan aplikasi yang terbaru dari aplikasi bawaan Windows.
Di sini setelah dilakukan klik get update, di sini akan terdeteksi aplikasi-aplikasi yang perlu diupdate karena versinya sudah terlalu lama. Kita tunggu proses update untuk masing-masing aplikasi sampai selesai. Pilih update all untuk mengupdate semua aplikasi bawaan dari Windows. Ini merupakan proses update dari aplikasi bawaan Windows yang terdeteksi masih menggunakan versi yang lama. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian sambil menunggu proses update dari aplikasi Windows Store, kita dapat melakukan konfigurasi berdasarkan laporan dari Nessus, yaitu IP forwarding enable. Langkahnya yaitu kita disuruh melakukan konfigurasi pada regedit di file haki lokal mesin, sistem, current control set, service, TCP/IP dan parameter. Dan di sini kita harus menyeting IP enable routernya menjadi 0. Di sini kita buka aplikasi regedit. Jalankan sebagai administrator. Kemudian klik yes. Setelah itu kita paste path dari letak TCP/IP parameter, kemudian kita enter. Di sini kita disuruh untuk men-setting IP enable router menjadi 0. IP enable router kita rubah value-nya jadi 0. Di sini sudah 0 otomatis. Kemudian kita akan mengecek updatean dari Windows Update. Kemudian kita lakukan pengecekan terhadap update dari aplikasi Windows Store. Di sini aplikasi sudah terupdate semua. Setelah itu kita buka cek update untuk Windows Update-nya. Kita tunggu sampai di sini juga terdapat update dari kumulatif update preview untuk Windows 10 versi 22H2. Kita download dan install. Di sini terasa berat karena banyak aplikasi update yang sedang berjalan di background. Kita tunggu sampai muncul optional update-nya. Kemudian untuk memastikan Windows Update ini terinstall dengan baik, kita dapat melakukan restart dan pilih update dan restart. Kita tunggu proses dari update Windows-nya ini sampai selesai. Ini merupakan tampilan dari update pada aplikasi Windows Update. Kita tunggu prosesnya sampai 100% komplit. Ini merupakan tampilan dari Windows Update yang sudah selesai. Kemudian kita login kembali untuk masuk ke dalam sistem operasi Windows.
Kemudian setelah itu semua perbaikan sudah kita lakukan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan scan ulang terhadap Windows 10 yang sudah dilakukan perbaikan ini. Pertama kita cek dulu IP dari virtual machine dari Windows 10-nya. Di sini dia mendapatkan IP address 172.20.10.2. Kemudian kita buka aplikasi Nessus di localhost, kemudian klik new scan untuk melakukan scan baru, pilih basic network scan, kemudian kita tulis ke nama dan deskripsinya 10 perbaikan. Kita isi juga deskripsinya, kemudian kita masukkan IP target dari Windows 10-nya. Kemudian kita klik discovery, pilih port scan-nya untuk men-scan semua port, kemudian pilih assessment, pilih scan for all web vulnerability, kemudian tipe scan-nya default. Setelah itu kita masuk ke kredensial, masuk ke Windows, kemudian kita masukkan username dan password sistem operasi Windows 10 yang ada di virtual machine ini. Setelah semua dikonfigurasi, kita dapat melakukan scan terhadap sistem operasi Windows 10 yang sudah dilakukan perbaikan. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Di sini statusnya masih running. Kita tunggu hingga proses scan-nya mendeteksi vulnerability yang sudah dilakukan perbaikan. Berikut ini merupakan hasil scan Nessus yang sudah dilakukan, yaitu scan dilakukan dari jam 3:07, kemudian selesai di jam 3:43 dengan waktu scan-nya 36 menit. Didapatkan masih terdapat beberapa kritikal, yaitu ada 5 kritikal, ada 10 high dan medium 1, kemudian low juga 1. Di sini ada beberapa aplikasi yang masih terdeteksi kritikal dan high. Tetapi dari hasil scan yang pertama itu menunjukkan pengurangan yang cukup drastis, yaitu dari awalnya kritikal 40 menjadi kritikalnya menjadi 5. Kemudian untuk high dan medium itu juga turun. Untuk high-nya menjadi 10 dan mediumnya menjadi 1. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Dari hasil scan Nessus ini masih terdapat beberapa aplikasi yang terdeteksi sebagai vulnerability dengan tipe kritikal yang masih muncul. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil scan yang telah dilakukan, didapatkan masih terdapat beberapa level kritikal sebanyak 5, high 10, medium 1 dan low 1. Di sini kita akan membuka salah satu aplikasi yang terdeteksi kritikal, yaitu Apache. Di sini multiple vulnerabilities.
solution to upgrade to Apache version. Di sini kita tadi sudah melaksanakan upgrade pada aplikasi Apache. Kita akan pastikan lagi bahwa Apache yang terbaru itu sudah terpasang dengan baik. Di sini kita coba untuk melakukan update Win32 VC15. Kita hapus dulu VC ini VS. Ini kita kopikan ke dalam file explorer. Setelah itu kita lakukan ekstrak file. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian di sini Apache 24-nya kita kopikan ke dalam sini. Paste. Replace the file and configuration. Sebelum itu kita matikan dulu service Apache-nya. Stop. Setelah itu kita try again agar proses copy paste-nya dapat berlangsung dengan baik. Kemudian kita cek kembali untuk environment variable-nya. Klik advanced system setting, kemudian klik environment variable. Setelah itu klik path. Kemudian kita tambahkan baru path dari kita tambahkan baru path dari Apache yang terbaru yang telah kita ekstrak tadi ke C Apache 2 bin, kemudian pathnya kita copy. Sepertinya dia kenapa masih terdeteksi ini karena environment variable-nya belum terdaftar di OS-nya. Jadi di sini kita paste saja path dari Apache-nya, kemudian klik OK. Setelah itu klik OK. Kemudian kita buka lagi lewat cmd. Setelah itu jalankan run as admin. Kita pindah direktorinya ke Apache. Setelah itu kita httpd minca start untuk memulai service Apache-nya. Setelah itu kita cek lagi versi yang terinstall. Harusnya yang sudah terpasang ini adalah Apache versi 2.4.61. Kemudian untuk langkah perbaikannya, dari aplikasi .NET Framework kita dapat mendownload aplikasi .NET Framework dari situs resminya. Download, klik got it, kemudian download .NET Framework Windows 10 terbaru. Kita download juga .NET Framework 4.8. Kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Sambil kita tunggu, kita lihat lagi aplikasi apa yang masih terdeteksi. Di sini masih terdeteksi critical, ini adalah Internet Explorer. Kita disuruh untuk mengupgrade versi Internet Explorer menjadi yang terbaru. Itu mungkin bisa lewat Windows Update. Kemudian di sini juga Microsoft Windows masih terdeteksi, yaitu Insecure Windows Service Permission, File Read Allow for Group Authenticated User. Kemudian kita back lagi. Di sini masih ada terdeteksi VMware Tools. Nah, VMware Tools ini kita dapat melakukan upgrade dari Windows Update. Dengan memanfaatkan fitur dari Windows 10 ini, kita bisa memperbarui
aplikasi yang terdeteksi secara otomatis. Nah, di sini tinggal kita pilih aja optional update, kemudian nanti muncul VMware INC display, pilih download dan install untuk versi terbarunya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah itu kita cek kembali aplikasi apa saja yang terdeteksi untuk SMB sudah aman dari konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Di sini filter out ICMP request, ini untuk vulnerability dengan dengan levelnya low. Kemudian HTTP trace ini bisa kita konfigurasi. Di sini kita disuruh untuk mendisable HTTP metode track. Windows. Untuk vulnerability yang lain, ini Microsoft Windows ini update-nya. Nah, ini terdeteksi sebagai hack. Solusinya yaitu kita disuruh untuk menambahkan dan enable registry value pada registry editor. Kita copy di sini Internet Explorer. Copy httpd config open with ini untuk salah satu solusi untuk mendisable option metode for Apache 2.4. Kita tunggu saja proses yang tadi dari Windows Update dan juga Apache-nya. Kita akan mengurangi hasil
level kritikal dan height-nya untuk aplikasi di atas. Kita buka lagi, kita cek unduhan untuk Microsoft.NET, kita jalankan, tunggu sih hingga proses ekstrak sampai selesai. Kita copy untuk langkah perbaikan ini, load modul, rewrite modul, rewrite. Ini kita aktifkan modulnya. Kita paste di sini. Kita save, setelah itu kita restart service dari Apache-nya. Untuk .NET Framework 4.8 sudah terinstall dan udah paling update dan sudah terinstall pada komputer ini. Kita close saja, kemudian kita start Apache-nya. Kita refresh kembali, setelah itu kita close. Nah, ini proses install pada VMware Tools sudah terupdate. Kita cek kembali apakah ada updatean dari aplikasi dari Windows 10 ini atau sudah semua. Di sini masih ada terdapat beberapa kumulatif update untuk .NET Framework 3.5, 4.8 dan 4.8.1. Kita tunggu proses download dan installnya. Di sini juga kita download juga kumulatif update untuk Windows 10 22H2. Kita klik download and install. Klik retry. Di sini muncul error. Coba kita back lagi. Update. Localhost.
Di sini kita klik resume update untuk melanjutkan update-nya. Di sini bisa muncul error, penyebabnya bermacam-macam, bisa dari koneksi internet yang nggak stabil, itu bisa menyebabkan error. Kita klik retry aja. Proses, kita tunggu kembali. Di sini saya akan coba untuk merestart. Untuk Windows 10-nya akan saya restart. Tunggu hingga proses restart selesai. Nah, di sini akan muncul Windows Update. Pastikan koneksi internet pada komputer stabil. Baik, di sini saya akan melakukan proses scan ulang untuk OS Windows 10 yang telah dilakukan perbaikan untuk kedua kalinya. Di sini akan saya tuliskan BNS Win 10 perbaikan 2. Kan 2. Di sini juga sama. Di sini kita tulis alamat IP targetnya 15.3. Setelah itu klik discovery, pilih semua port,
Kemudian untuk tipe scan-nya kita pilih yang kompleks, report, kemudian scan tipenya default. Kemudian untuk kredensialnya kita masukkan username dan password login ke Windows ya. Setelah itu kita klik launch, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Berikut ini merupakan hasil scan yang sudah selesai didapatkan. Untuk level kritikal terdapat 3 buah, high 9 buah, dan juga low 1 buah. Dan untuk vulnerability lainnya yaitu level info yang sangat rendah, levelnya yaitu mencapai 212 info. Nah, dari perbaikan yang telah dilakukan sebanyak 2 kali, didapatkan kesimpulan bahwa vulnerability ini menurun hasil scan vulnerability-nya menjadi sangat rendah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari video dan tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.